Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat bukan? Dan masih bersemangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, apa kalian sudah tahu nih rencana karir seperti apa yang sesuai dengan kepribadianmu? Jika belum dan masih ragu, yuk kenali tipe kepribadianmu berdasarkan teori Holland. Siapa sih John Holland itu? Nah, John Holland adalah seorang psikolog dari Amerika menciptakan teori bernama RIASEC dengan singkatan realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa sifat dari tugas, keterampilan, dan pengetahuan yang digunakan dalam suatu pekerjaan harus sesuai dengan hal-hal yang kamu sukai, agar kamu dapat menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat kamu ketahui melalui hal-hal kecil yang kamu lakukan sehari-hari, misalnya seperti hobi dan mata pelajaran yang paling kamu minati di sekolah. Nah, apa sih RIASEC itu? RIASEC adalah gambaran dari tipe kepribadian yang dijelaskan dalam teori pekerjaan yang dirumuskan oleh John Holland. Konselor atau guru BK sering menggunakan RIASEC ini dalam melakukan eksplorasi karir dan penelitian mengenai karir. John Holland berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengidentifikasi area karir yang mungkin cocok dengan kita adalah dengan menganalisis pekerjaan yang berkaitan terhadap karakteristik kepribadian kita dan mencocokkannya dengan berbagai jenis lingkungan kerja. John Holland mengemukakan 6 kategori yang berbeda yang dapat menggambarkan hubungan secara karakteristik kepribadian dan lingkungan kerja. Apa sih 6 tipe kepribadian RIASEC? Yuk, selanjutnya semangat ya! 6 tipe kepribadian RIASEC. Yang pertama, R untuk realistis. Pribadi yang realistis menyukai kegiatan kerja yang termasuk di dalam praktik dan upaya memecahkan masalah secara langsung. Mereka senang mengurusi tanaman, binatang, dan bahan-bahan alami misalnya kayu, perkakas, dan mesin. Mereka menyukai pekerjaan di luar ruangan. Seringkali mereka tidak menyukai pekerjaan yang melulu mengurusi masalah dokumentasi atau bekerja dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe ini adalah yang pertama, memiliki sikap dan perilaku yang agresif. Yang kedua, kuat secara jasmani, tidak sosial, memiliki kecakapan dan koordinasi gerak motorik yang baik. Yang selanjutnya, kurang memiliki kemampuan verbal dan keterampilan hubungan antar pribadi. I untuk investigatif. Pribadi yang investigatif menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan gagasan atau ide dan pemikiran daripada pekerjaan fisik loh. Mereka senang mencari tahu fakta dan memecahkan masalah secara mental daripada membujuk atau mengarahkan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe investigatif adalah memiliki preferensi untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan observasional, simbolik, sistematis, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, berorientasi pada tugas, intraseptif, tidak sosial, lebih menyukai antar pribadi lebih dahulu daripada bertindak langsung terhadap pemecahan masalah, cenderung analisis
dan rasional, serta berdiri sendiri. Yang selanjutnya, A. Untuk artistik. Pribadi yang artistik menyukai kegiatan yang berhubungan dengan sisi artistik, sesuatu hal misalnya bentuk, rancangan, dan pola. Mereka menyukai ekspresi jiwa dalam pekerjaan mereka. Mereka lebih menyukai melakukan pekerjaan tanpa harus mematuhi aturan tertentu. Ciri-ciri yang memiliki tipe artistik adalah bersifat tidak sosial, kreatif, imajinatif, ambisius, emosional, impulsif, bersifat kewanitaan, peka terhadap perasaan, patuh, introspektif, depresif, rendah diri, dan masih banyak yang lainnya loh. Selanjutnya yaitu S. Untuk sosial. Pribadi yang bersifat sosial menyukai pekerjaan yang membantu orang lain serta mendukung pengembangan diri dan pembelajaran. Mereka lebih menyukai berkomunikasi daripada bekerja dengan objek, mesin, atau data. Mereka senang mengajak, memberi nasihat, membantu, atau melayani orang lain. Nah, ciri-ciri yang bertipe sosial adalah bersifat sosial, bertanggung jawab, bersifat kewanitaan, kemanusiaan, keagamaan, membutuhkan perhatian, dapat bekerja sama dengan baik, persuasif, bijaksana, memiliki kecakapan verbal dan hubungan antar pribadi, ramah tamah, suka bergaul, tidak ilmiah, berpikir tepat guna, penerimaan diri sendiri dapat dipercaya, agresif, pandai mengontrol diri. Selanjutnya yaitu E. Untuk entrepreneur. Pribadi yang bersifat seperti pengusaha ini menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan memulai dan melakukan proyek, terutama usaha. Mereka senang membujuk dan memimpin orang, serta membuat keputusan. Mereka senang mengambil resiko demi keuntungan. Kepribadian ini menyukai aksi ketimbang berpikir loh. Nah, kemudian ciri-cirinya yaitu memiliki kecakapan verbal, ekstrovert, impulsif, bersifat sosial, percaya diri, suka bergaul, biasanya menginginkan status yang tinggi, berpikir praktis, dan pandai berkomunikasi serta konkret. Nah, yang terakhir yaitu C. Untuk konvensional. Pribadi yang bersifat konvensional ini menyukai kegiatan yang mengikuti prosedur dan bersifat rutin. Mereka menyukai bekerja dengan data dan rincian daripada mencari gagasan. Mereka menyukai bekerja dengan standar yang rinci daripada memutuskan bekerja dengan cara sendiri. Kepribadian ini senang bekerja di mana garis wewenang terlihat jelas. Ciri-cirinya yaitu orang yang selalu patuh pada peraturan, bersifat stereotip, praktis, rapi, suka bergaul, bebas, dan tidak sistematis. Oke teman-teman, di sini terdapat pekerjaan yang sangat cocok untuk orang yang bertipe realistis. Yang pertama, pedagang dan pekerjaan terlatih. Ada yang tahu tidak yang termasuk pedagang dan pekerjaan terlatih, teman-teman? Tidak ada yang tahu? Nah, yang termasuk yaitu pekerja bangunan, montir listrik, tukang kayu, pimpinan tukang las, ahli teknik elektro, pengawas bangunan, peternak, dan mesin-mesin. Yang kedua yaitu pengajar perguruan tinggi, seperti teknik mesin dan fisika, pertanian, pertambangan, dan peternakan, juru gambar, juru ukur, serta detektif. Nah, teman-teman, selanjutnya pekerjaan yang cocok untuk orang yang bertipe intelektual. Yang pertama, ahli biologi dan fisika, seperti ahli astronomi, ahli atom, ahli kimia, ahli geologi, ahli fisika, dan lain sebagainya. Yang kedua, ahli
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan antropologi, arkeologi, arsitek, desain, programmer, komputer, dokter gigi, psikologi eksperimental. Yang ketiga, pengarang sains. Pengarang artikel ilmiah, editor, jurnal ilmiah, dan pengarang fiksi ilmiah. Yang terakhir yaitu pengajar perguruan tinggi. Ilmu biologi dan fisika, psikologi eksperimental, matematika, filsafat, paramedis, program dan desain komputer, dan astrofisika. Selanjutnya yaitu artistik. Nah, siapa nih teman-teman yang cocok dengan pekerjaan ini? Yuk simak. Yang pertama, seniman kreatif seperti pengarang, editor, novelis, wartawan, reporter, pengajar perguruan tinggi, pengajar bahasa Inggris, drama, sandiwara, seni, musik, wartawanan, kemampuan berbicara. Terus selanjutnya penerjemah, ide seni dan musik, dan kartunis pelawak loh. Yang selanjutnya yaitu sosial. Nah, pekerjaan yang cocok untuk orang yang bertipe ini adalah yang pertama, pekerjaan keagamaan. Ahli agama, misal yang tergabung pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya, pekerja kesehatan sosial dan pelayanan sosial seperti pengajar SD, konselor, terapis, pengajar sekolah menengah, dokter medis, ahli mata, direktur taman hiburan, balai keselamatan, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan pekerja sosial. Yang terakhir yaitu pengajar perguruan tinggi, yaitu geologi, paramedis, ekonomi rumah tangga dan gizi, pendidikan sosiologi, psikolog, ilmu perawat, terapi, kemampuan berbicara. Nah, kira-kira sudah ada gambaran atau belum terkait karir yang sesuai dengan kepribadian teman-teman? Nah, jika belum nih, mungkin Anda termasuk tipe ini, yaitu yang pertama, tenaga penjualan. Yang termasuk tenaga penjualan yaitu seperti pedagang, penjual barang-barang teknik, pramuniaga, juru lelang, tenaga penjualan, juru taksir. Yang kedua, manajer usaha perdagangan seperti kontraktor, importir, spekulator, investasi, dan usaha keuangan. Yang ketiga yaitu manajer dan pengawasan seperti manajer penjualan, tenaga penjualan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sampai juga nih yang terakhir yaitu konvensional. Pekerjaan yang cocok dalam tipe ini yaitu petugas keuangan, yaitu akuntan, petugas atau ahli perpajakan, sekretaris bendahara perusahaan. Yang kedua yaitu pengajar perguruan tinggi seperti akunting, perbankan, bisnis, perbankan, dan keuangan ekonomi. Yang ketiga yaitu pegawai kantor seperti juru tata usaha, sekretaris, dan asisten. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini dapat membantu untuk memilih karir sesuai dengan kepribadian teman-teman semua. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.